Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Kami bawa At-Tafsir wal Mufassirun, sebuah penelitian yaitu dilakukan oleh Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi di Universitas Al-Azhar. Ini kitab saya ambil jilid 2 di halaman 380 tentang sebuah tafsir At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau lahir di Tustar, daerah Ahwas, tahun 200 Hijriah. Ada yang mengatakan 201 Hijriah. Wafat tahun 283. Bukan 300, 283. Lahirnya 200 atau 201, wafat 283. Ini kitab hada tafsir matbu'un fi mujallad saghir al-hajmi, dicetak dalam bentuk jilid ukuran kecil. Ukuran kecil secara fisik kecil. Sebuah kumpulan catatan-catatan tafsir ayat-ayat secara tidak urut yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, mengumpulkan tafsiran, komentar Sahal bin Abdullah At-Tustari terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berisi ilmu, terkadang tafsir yang zahir, terkadang mengarah pada sufi isyari. Akan tetapi dalam penelitiannya, Muhammad Hussein Ad-Dahabi, doktor, beliau berkesimpulan penafsiran Sahal bin Abdullah At-Tustari, di antaranya najidul muallif yanhu fi kitab hada manha tazkiyati nufus. Jadi ketika berkomentar terhadap beberapa ayat Al-Quran, pengarang ini Sahal bin Abdullah At-Tustari mengarah pada kesucian jiwa, wa tadhhiril qulub, membersihkan hati, wa tahalli, berhias diri, bil akhlaq wal fadail, dengan akhlak yang mulia dan keutamaan. Kadang-kadang berisi dengan cerita-cerita, wa katsiran ma yasuqu min hikayatis salihin wa ahbarihim. Sering sekali Sahal bin Abdullah dalam tafsirnya ini, Sahal memberikan catatan tentang hikayah-hikayah dan cerita-cerita orang salih. Nah, pada kesimpulan terakhir, ketika tafsir-tafsir isyari disampaikan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari dan secara utuh, kesimpulannya begini menurut hasil penelitian Hussein Ad-Dahabi, Muhammad Hussein Ad-Dahabi, fahadihil ma'ani kulluha makbulah. Secara umum, makna-makna ayat Quran yang disampaikan Sahal bin Abdullah At-Tustari
bisa diterima. Wa yumkinu irja'uha biduni takalluf, dan masih memungkinkan mengembalikan makna-makna ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari masih bisa dikembalikan biduni takalluf, tanpa memaksakan ila lafzil Qur'ani pada redaksi Al-Quran, biduni mu'aradatin syar'iyyah atau aqliyah, dan ini tanpa pertentangan dengan syariat maupun logika akal. Ini di halaman 382 di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian saya baca dalam esensi tafsir Sahal bin Abdullah At-Tustari ini di halaman 114. Ketika beliau menafsirkan tentang penyesalan orang celaka besok di akhirat, karena ketika di dunia dia berakrab, berafiliasi, berteman, bersahabat dengan orang yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, maka dia berkata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah aku tidak menjadikan fulan ketika di dunia sebagai sahabat yang aku kasihi. Di sini beliau menafsirkan, Sahal bin Abdullah Tustari ini menarik sekali, as-sahul khullah ma la yurisun nadamah. Persahabatan itu yang paling sehat adalah persahabatan yang tidak mewariskan penyesalan di kemudian hari. Persahabatan dengan siapa yang tidak ada penyesalan? Walaysa dzalika illal unsa billahi ta'ala. Tidak ada persahabatan yang tidak membawa penyesalan kecuali terhibur dengan Allah. Wal uslata anil halqi, dan terisolasi suatu saat secara fisik atau terisolasi suatu saat secara tidak terpengaruh oleh akhlak-akhlak umum yang buruk, tetapi secara fisik masih berada di tengah-tengah sosial masyarakat, atau kadang terisolasi secara fisik. Maka di sini dijelaskan, wa kana Rasulullah SAW yulazimul halwah lima fatahawahu fi qalbihi minal ilmi. Rasulullah dibukakan ilmu oleh Allah, maka dia yang hatinya dibukakan ilmu oleh Allah suka khalwah, menyepi. Fakana yuhibbu tafakkura fih, maka suka bertadabbur, berfikir tentang nikmat Allah, berfikir tentang ciptaan Allah. Wa ma min rajulin hasunat salatuhu illa wasta'nasa bihi kullu syai'. Orang yang sholatnya bagus, maka akan punya sahabat, yakni ada pihak lain yang terhibur dengan dia. Karena orang ini sholatnya baik. Terhibur kepada Allah. Warrajulu yakunu naiman fayukharikuhu min naumihi awqatus shalah fayantabihu. Seorang laki-laki tidur, dibangunkan oleh waktu sholat, kemudian dia bangun, tergerak, bergegas meninggalkan tidurnya. Wahada bin ikhwanihi minal jinni qad ista'nasa bih.
Karena dia terhibur oleh Allah, maka dia akan disuguhi oleh Allah sahabat yang kadang dia tidak tahu, yaitu jin-jin yang beriman. Terhibur dengan orang soleh ini. Maka kadang ada ulama, justru dia dipakai sahabatnya jin. Padahal dia nggak tahu, banyak jin yang mengikuti ngajinya para kiai. Banyak jin yang mengikuti ngajinya para ulama. Banyak jin yang mengikuti ngajinya para aulia. Nah, karena apa? Dia terhibur dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Maka jin-jin yang baik bersahabat dengan dia. Warubbama yusafiruna ma'ahu idza safara. Apabila dia bepergian, jin-jin yang baik ini akan mengawal dia mengikuti bepergian. Wa yu'sirunahu ala anfusihim. Dan jin-jin ini kalau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tersebut, maka jin-jin ini berpartisipasi untuk bagaimana terpenuhi hajat orang ini, mengalahkan dirinya jin. Bahkan warubbama sta'nasa bihil malaikah. Bahkan malaikat pun bisa terhibur dengan orang ini. Nah, ini orang yang pertama bersahabat dengan Allah, maka berakhirnya ini tidak membawa penyesalan, justru membawa hasil-hasil berantai kepada dukungan-dukungan moral, persahabatan yang luar biasa. Nah, sebagai contoh, ini adalah as-sahhul khullah. Ini orang yang bergelar khalilullah, kekasih Allah. Kemudian di tafsir lagi Tustari di halaman 91-92. Ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 67, tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Kamu sekalian membuat dari korma dan anggur sesuatu yang memabukkan, sakaran, wa rizqan hasanan, dan rezeki yang bagus. Artinya waktu itu orang Arab jahiliyah membuat minuman beralkohol, khamr, dari bahan korma dan anggur. Komentarnya Sahal terhadap ayat ini mengatakan, ketika Abu Hamzah As-Sufi sowan pada Sahal bin Abdillah At-Tustari, Sahal bin Abdillah bertanya, di mana kamu, wahai Abu Hamzah As-Sufi? Abu Hamzah menjawab, saya mengaji pada fulan yang menceritakan mabuk itu ada 4. Satu, syakarus sarab, yaitu kemabukan akibat minuman keras. Yang kedua adalah sakarus syabab, mabuknya pemuda, yaitu cinta. Kemudian yang ketiga sakarul mal, mabuk harta benda. Orang yang tidak istirahat, orang tidak sholat, tidak puasa, tidak bersedekah, bangun tidur sampai tidur lagi, urusannya mencari uang. Kemudian yang keempat sakarus sultanah, mabuk kekuasaan. Ini ceritanya Abu Hamzah As-Sufi kepada Sahal bin Abdillah At-Tustari, mendapatkan penjelasan dari seseorang, bukan tafsiran.
Apa komentar Sahal? Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari dalam tafsir ini, ada lagi 2 mabuk yang kamu belum dapat dari gurumu. Yaitu apa? Sakarul alim idza ahabba dunya. Ini berarti yang kelima. Mabuknya orang alim apabila suka duniawi. Yang kedua, wasakarul abid idza ahabba ayyushara ilaih. Ayyushara ilaih. Yaitu mabuknya orang yang ahli ibadah apabila dia ingin populer, diisyarai, didudingi, ditelunjuk, yakni itu orangnya, itu ahli ibadah, itu ahli Quran. Ingin dibegitukan orang. Nah, ini juga termasuk mabuknya orang beribadah. Ini dalam tafsir Sahal bin Abdillah At-Tustari halaman 91-92. Kemudian di halaman 130, ketika menafsirkan surat Yasin ayat 11, innama tungziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau memperingatkan pada orang yang mengikuti zikir, yakni Al-Quran, nasihat Allah, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia punya rasa takut kepada Allah meskipun Maha Penyayang, bil ghaib, meskipun ghaib tidak kelihatan orang, dia takut kepada Allah. Ini orang yang bisa menerima indar, peringatan. Nah, dalam tafsir ini Sahal bin Abdillah At-Tustari mengangkat satu cerita, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa keluar berjalan bareng. Nabi Yahya tidak sengaja menubruk wanita. Fasodama Yahya imra'atan. Maka Nabi Isa menegur pada Nabi Yahya, wahai putra bibi saya, berarti sepupu ya, putra bibi saya, sungguh kamu telah melakukan kesalahan pada hari ini. Aku khawatir jangan-jangan Allah tidak mengampuni kesalahan itu. Apa kata Yahya? Dosa apa? Salah apa? Hei Isa, kata Nabi Yahya. Kata Nabi Isa, sodam tamra'atan, kamu menubruk perempuan. Kata Nabi Yahya, wallahi ma sya'urtu biha, demi Allah aku tidak mengetahuinya. Kata Nabi Isa, subhanallah, badanuka ma'i, kata Nabi Isa, Maha bersih Allah, fisik kamu, badanmu berjalan bersama aku. Tapi fa'aina qalbuk, di mana hatimu bisa menabrak perempuan? Qala Yahya, Nabi Yahya mengatakan, mu'allakun bil arsh, hati saya digantung di arsy. Nah ini. Jadi beliau, Nabi Yahya saking khusyuknya, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, saking takutnya kepada Allah, ingatnya Allah, takutnya Allah, zikirnya Allah, sampai tidak sengaja menubruk perempuan. Nah ini, luar biasa. Ini diantaranya pelajaran-pelajaran nilai-nilai sofistik ya, dalam kitab tafsir Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sebagai penutup, saya tutup dengan karamahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari diangkat oleh
yang memberikan komentar, memberikan catatan, Muhammad Basil Uyun Sud. Namanya antik ini Muhammad Basil Uyun Sud. Di halaman 212. Suatu ketika di Irak terjadi ada seorang ahli ibadah, dia memelihara burung bulbul betina, dimasukkan dalam sangkarnya. Kemudian Sahal bertanya, ini milik siapa ini? Sangkar burung, ada burung bulbul betina ini. Ini hiburan mainannya anak kecil. Tapi ayahnya yang ahli ibadah itu. Maka Sahal mengeluarkan dari lengan bajunya 1 dinar. Menghampiri anak kecil itu. Wahai anak kecil, suka mana uang dinar emas atau burung bulbul betina? Anak kecil itu menjawab, ad-dinar, saya milih logam emas. Maka ditebuslah burung bulbul ini yang betina oleh Sahal bin Abdillah Tustari. Anak kecil itu dikasih uang emas 1 dinar, kemudian melepaskan burung tersebut. Nah, berarti Sahal bin Abdillah itu pembebas burung bulbul yang terkurung. Apa karomah yang diperoleh Sahal bin Abdillah At-Tustari? Setelah kejadian itu, rumahnya tempat duduk dan nongkrongnya burung bulbul itu. Beliau jalan, diikuti. Masuk rumah lagi, datang lagi burung itu. Nah, di rumahnya Sahal bin Abdillah ada pohon bidara. Burung bulbul itu bertengger di situ. Terus sampai wafatnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Di Sahal bin Abdillah At-Tustari di dekat rumahnya ada pohon bidara. Akhirnya burung bulbul itu yang ditolong oleh Sahal selalu bertengger di pohon bidara tersebut. Sampai Sahal bin Abdillah meninggal dunia. Ketika Sahal bin Abdillah jenazahnya diangkat, prosesi pemberangkatan jenazah, orang-orang banyak menangis, menghantarkan Sahal bin Abdillah sampai pada kuburnya. Maka burung bulbul itu yang betina datang lagi, mengikuti prosesi pemakaman Sahal bin Abdillah At-Tustari sampai selesai. Begitu Sahal bin Abdillah At-Tustari selesai dikubur, burung bulbul itu di atas kubur yang Sahal bergerak-gerak sampai meninggal dunia. Yakni mati burung bulbul itu. Akhirnya burung bulbul betina ini dikubur di sebelahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Luar biasa, manusia dekat Allah dibersamai oleh hamba Allah yang tidak berakal. Diciptakan rasa cinta, diciptakan rasa simpati di dalam insting atau naluri binatang ini untuk menghormati, mengikram, memuliakan pada Sahal bin Abdillah At-Tustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.